Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para ahlul bait, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, pejabat pemerintah, para umana, pengurus pesantren, seluruh santri, hafidhakumullahu jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir batin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita berpuasa sejak puasa hari Tasu'a tanggal 9 Muharram hingga tadi kita berpuasa Asyura, dilanjutkan dengan istighfarat Asyura pada sore harinya hingga berbuka. Semoga dicatat amal yang diterima, isi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhanya, perhatian khusus darinya. Sebagaimana pada hari Asyura kita berharap keberkahan, anugerah, pertolongan yang pernah Allah berikan kepada para nabi, para rasul, orang-orang terkasih, para kinasih dari kaum salihin, semoga teralirkan kebaikannya, keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pada tanggal 10 Muharram hari Asyura, Sayyiduna Adam, ayahanda kita, manusia pertama yang kemudian teruji dengan satu kelalaian yang beliau anggap sebagai suatu kesalahan besar, percaya kepada sumpah iblis sehingga tertipu daya memakan buah dari pohon terlarang. Beliau beristighfar, beliau memohon diterima taubatnya, hingga pada tanggal 10 Muharram hari Asyura Allah mengabulkan taubat Nabi Adam
Maka semoga kita, anak cucu Nabi Adam, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, diterima taubat kita, amin ya rabbal alamin. Seperti pada hari ini juga, tanggal 10 Muharram, hari Ashura, Nabi Nuh yang ditugaskan menyelamatkan umatnya yang beriman, menyeleksi dari mereka yang kufur kepada keimanan, kepada ketauhidan. Bahkan bersama rombongan Nabi Nuh, di kapal atau perahu besar, mengarungi banjir terbesar sepanjang catatan sejarah manusia. Jenis binatang pun diselamatkan, kecuali mereka orang-orang yang kafir. Seakan ini adalah pelajaran bagi kita. Binatang saja selamat, habitatnya selamat, spesiesnya selamat. Setiap pasang jenis binatang bersama Nabi Nuh, bersama orang-orang saleh. Binatang bisa bersama orang saleh, tetapi orang kafir, orang yang mengingkari ketuhanan, ketauhidan, orang yang mengingkari, mengkufuri ajaran kebenaran, tenggelam bersama kekufurannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semoga sebagaimana selamatnya rombongan kapal Nabi Nuh berlabuh pada tanggal 10 Muharram, hari Ashura, di bukit yang bernama Al-Judi, semoga kita semua, bangsa ini dan seluruh umat manusia yang saat ini mengalami pandemi COVID-19, semoga selamat seperti berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Amin, Allahumma amin. Pada tanggal 10 Muharram, hari Ashura, dalam catatan sejarah juga terjadi pertolongan yang luar biasa, pertolongan agung kepada kalimullah Sayyidina Musa alaihi salam bersama umatnya Bani Israel, selamat melintasi lorong dari laut yang terbelah, mukjizat tongkat Nabi Musa. Dan tepat pada hari itu juga Fir'aun bersama bala tentaranya tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga pada hari Ashura kita dianugerahi kemenangan, menang melawan hawa nafsu kita sendiri, menang melawan angkara murka kita sendiri, menang melawan ego kita sendiri, sehingga menjadi orang-orang yang tersadarkan, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang teguh iman dan Islamnya, hingga kita selamat husnul khatimah kelak, amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana tenggelamnya Fir'aun beserta bala tentaranya, semoga musuh-musuh kemanusiaan, musuh-musuh keadilan, musuh-musuh kebenaran dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram, hari Ashura ini. Baginda Nabi sangat menginginkan umatnya menghormat, mengagungkan hari yang mulia ini dengan berpuasa. Maka kita meneladani ajaran beliau, sunnah beliau. Semoga ini bagian dari tanda man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan ajaranku, sunnahku, tanda bahwa dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan sabda beliau selanjutnya, siapa yang mencintaiku akan bersama aku di surga. Allahumma rzuqna ma'iyata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita kelak bersama beliau di surga Allah. Dengan tetap semangat
menghadapi segala ujian, terutama para santri baru, tabah, tangguh, jauh dari keluarga, dari orang tua, siap mencari ilmu Allah, mencari ilmu yang diridhai Allah. Insyaallah berkah, masa depannya cerah, dikaruniai kesalihan, salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Bekal selamat dunia akhirat. Dan pada malam hari ini juga kita menyemangati diri kita semua, saling menguatkan, saling mengokohkan. Marilah kita bergandeng tangan, berzikir basmalah dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Semoga mendapatkan rahmat kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Semoga dengan zikir basmalah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada ungkapan yang mengatakan yadullahi ma'al jamaah? Dengan bergandeng tangan kita kokohkan semangat, kita tunjukkan kebersamaan, karena pertolongan Allah ada bersama jamaah. Kebersamaan bukan hanya secara fisik, tapi yang lebih penting juga adalah kebersamaan hati dan pikiran kita. Maka dalam kondisi yang seperti ini, marilah kita saling menguatkan. Santri, jangan lupa doakan kedua orang tua di rumah. Sampaikan kepada kedua orang tua bahwa para santri baik-baik saja di pesantren, sehat walafiat, alhamdulillah. Tetap semangat menimba ilmu, mengaji ilmu Allah, berharap ridho Allah, dan menjadi penerima wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita doakan semoga para guru kita yang saat ini mungkin sedang diuji sakit oleh Allah, semoga diangkat penyakitnya, segera disembuhkan, sehat walafiat, beraktivitas sedia kala, berkhidmah untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita, para santri yang ada di Pondok Pesantren Bulog Agung Banyuwangi, kita doakan bahkan di pesantren manapun, di tempat manapun yang sedang diuji oleh Allah, semoga sehat walafiat, lulus dari ujian ini dengan nilai predikat orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Para santri terus semangat, terus saling menguatkan. Ingat tujuan dari rumah, bahwa kita semata ingin mencari ilmu, mengabdi dan mengaji, agar tentunya ini menjadi bekal keselamatan menuju perjalanan panjang kita, masa depan akhirat kita. Oleh karena itu penting kita menguatkan jati diri kita sebagai seorang santri. Bagaimana ketika menghadapi suatu ujian semisal pandemi COVID-19 ini, jangan pernah mengabaikan satu sisi dan berpegang teguh kepada sisi yang lain, tetapi harus seimbang. Ikhtiar secara zahir itu adalah kewajiban dan ibadah, dan tawakal secara batin itu adalah juga kewajiban dan ibadah. Bolehlah kita secara zahir bermasker, tapi hati kita harus bermasker ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah hati kita sudah bulat pasrah kepada Allah, tetapi zahir kita ikuti protokol kesehatan. Insyaallah ini saling menyelamatkan, saling menguatkan.
Jangan pernah mengabaikan satu dan lainnya. Kalau kita lalai, kita ingatkan satu dan lainnya agar terus saling menasihati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Penting rasanya semangat tawasau, saling menasihati pada situasi semacam ini. Karena boleh jadi kita diberi ketangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menutup kemungkinan virus itu menempel pada diri kita dan lalu kemudian menular kepada orang lain. Maka jaga diri kita bukan hanya semata-mata untuk kita, tapi karena orang lain. Ada anak-anak kita, ada keluarga kita, ada sahabat, murid kita di sekitar kita, ada orang tua, guru-guru kita. Maka kita menjaga diri kita demi mereka semua, demi menghargai mereka, menjaga mereka, mencintai mereka. Inilah makna, salah satu dari makna yadullahi ma'al jamaah, bahwa pertolongan Allah ada bersama kejamaahan, kebersamaan. Mungkin selama ini kita hidup sendiri-sendiri, boleh jadi duduk berdampingan tetapi hati berjauhan. Maka kemudian diingatkan oleh Allah dengan suatu penyakit yang harus saling berjauhan, yang harus saling menjaga social distancing, menjaga jarak, menjaga cara komunikasi. Ini mungkin teguran bagi kita bahwa selama ini kita selalu menjaga jarak, ego kita, pikiran kita, perhatian kita. Maka kalau menurut ahli medis kita harus menjaga jarak dari penyakit, sudah seharusnya kita menjaga jarak dari dosa dan kesalahan, dari keangkuhan diri, dari segala hal yang negatif pada diri kita. Insyaallah optimis keadaan segera kembali normal, kehidupan yang lebih baik, dan aktivitas tentunya lebih semangat lagi. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita teringat siapa diri kita, maka kokohkanlah bahwa kita satu salafiyah syafi'iyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk menjadi pribadi yang tangguh menghadapi segala tantangan ujian, secara kesehatan adalah upaya ikhtiar menjaga imunitas, baik dengan berolahraga, mengkonsumsi vitamin, asupan gizi yang memadai. Tetapi imunitas secara batin adalah rasa bahagia. Bahkan imunitas ini akan terjaga bila kebahagiaan diri kita 80% atau 70% bisa kita hadirkan, bisa kita ciptakan dalam diri kita masing-masing. Dan tidak ada kebahagiaan yang terbaik bagi umat ini kecuali ketika merindukan, membersamai, bahkan kelak berjumpa dengan sosok yang kita rindukan selama ini. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, selain ikhtiar secara zahir, maka ikhtiar batin kita adalah kerinduan berjumpa, bersambung batin ruhani kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.